Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini. Teman-teman melihat kondisi market di mana untuk Bitcoin sendiri sudah turun ya, karena hari ini tadi sempat menyentuh di area 20.300-an dan sekarang di 20.100-an teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan agak sedikit ada penurunan ya, walaupun masih tergolong hijau royo-royo ya. Dan mudah-mudahan sih tanda-tanda bullish dari market cryptocurrency sebenarnya udah ada tanda-tanda, tapi ya baru tanda-tanda kayak gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan tanda-tanda tersebut memang benar-benar bisa recover untuk market crypto kali ini gitu ya teman-teman, sampai akhir tahun nantilah ya. Dan kita lihat nanti perkembangannya ya, karena ini baru masuk fase awal kuartal keempat. Oke, baru di tanggal 5 hari ini. Nah, di sini ada beberapa informasi di mana terkait dengan Luna Classic ya teman-teman. Dan kalau kita pantau untuk Luna Classicnya sendiri, dia mengalami penurunan 1,1% ya teman-teman ya. Beberapa waktu atau beberapa hari yang lalu memang sempat naik sampai tertinggi itu di area 37 ya teman-teman. Itu hari di mana Binance mengumumkan hasil burn-nya kayak gitu ya. Jadi ada kenaikan karena memang dari Binance ngumumin ada hasil burn ya, gimana prediksi para orang-orang bahwasanya Binance ini mampu membakar kurang lebih 15 miliar, tapi dalam aktualnya hanya 5,5 miliar ya, atau 5,8 miliar ya, saya agak lupa. Itu intinya itu pembakaran yang cukup lumayan besar ya dari platform Binance, karena itu diambil dari keuntungan Binance, bukan dari fee transaksi jual beli. Oke, itu cukup positif. Nah, kabar yang berikutnya yaitu datang dari Meta Rival ya teman-teman, di mana dia nge-tweet Anda sekarang dapat memilih opsi pembakaran 1,2% atau 12% launch yang telah kami berikan dalam artikel di bawah ini. Nah, jadi ada dua opsi nih, tinggal kalian mau memilih yang mana. Nah, jadi opsi yang pertama teman-teman ya, kita langsung ambil poin pentingnya ya. Nah, opsi pertama yaitu meluncurkan NFT di marketplace berbasis Luna Classic. Oke ya, peluncuran NFT di marketplace berbasis Luna Classic. Nah, di sini peluncuran peluncuran NFT di marketplace berbasis Luna Classic ini akan terkena pajak, bukan terkena pajak ya. Luncuran NFT di NFT marketplace asli rantai Luna Classic dan penjualan NFT akan memulai pemotongan pajak 1,2% secara otomatis. Oke. Namun setelah melakukan penelitian menyeluruh, kami sampai pada kesimpulan bahwa sangat sedikit pasar NFT yang beroperasi di blockchain Luna Classic dan yang ada tidak memiliki volume yang cukup, dan itulah mengapa cangkupan 1,2% tampaknya sangat terbatas dalam hal menghasilkan volume penjualan NFT yang tinggi dan dengan demikian membakar. Oke, jadi memang untuk saat ini NFT yang beroperasi di blockchain Luna Classic itu memang volumenya itu cukup kecil kayak gitu menurut Meta Rival ini ya teman-teman. Terus opsi yang kedua yaitu meluncurkan NFT di pasar berbasis non Luna Classic. Jadi peluncuran NFT di luar blockchain atau rantainya Luna Classic ini akan terkena 12% teman-teman ya, lebih tinggi daripada peluncuran di blockchainnya Luna Classic. Oke, saat ini ada banyak opsi untuk meluncurkan NFT kami di pasar NFT non launch yang telah menampung volume tinggi. Oke, dia jadi ada pasar NFT non launch yang dimana volume perdagangannya itu sangat tinggi. Penjualan NFT tidak akan secara langsung berkontribusi pada pengurangan pajak launch 1,2%. Oke. Jadi setiap transaksi jual beli itu nggak langsung terpotong 1,2% teman-teman, nggak berkontribusi lah ya. Tetapi kami mengusulkan pembelian kembali dan pembakaran token launch sebesar 12% ya, yaitu 10 kali lipat dari 1,2%. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui bahwasanya hasil dari penjualan NFT yang dilakukan di non-launch, non-block launch ya, ini keuntungan tersebut teman-teman akan diambil 12% untuk melakukan pembelian kembali, di mana
12% tersebut dilakukan pembelian kembali dan akan dikirim ke dompet Inferno atau dompet mati ya, atau dompet pembakaran Luna Classic. Jadi 12% ini tidak dibebankan di transaksi jual beli, melainkan diambil dari segi keuntungannya gitu teman-teman ya. Jadi ini lebih optional, lebih banyak lagi gitu. Jadi semisal keuntungannya itu keuntungan bersih dari penjualan NFT ini 100.000, maka akan dipotong 12% dan di situ 12% tersebut akan dibelikan kembali kayak gitu teman-teman ya. Jadi penjualan yang akan kami hasilkan dari peluncuran NFT di NFT Marketplace non-launch, kami telah memitra dengan Miria, pasar NFT Ethereum lapisan 2, di mana volume perdagangan NFT cukup tinggi. Mereka senang menjadi tuan rumah penjualan NFT kami. Dikonfirmasi kami juga berkomunikasi dengan beberapa pasar NFT lainnya. Nah, jadi semakin merambah luas untuk pasar NFT Luna ini ya teman-teman, di mana kontribusinya akan diambil 12% dan akan di burn. Jadi lebih efektif yang kedua kalau menurut saya. Tapi di sini tanggapan dari orang-orang itu bahwasanya 12% itu dipotong dari hasil penjualan. Maksudnya kayak pajak 1,2% ya, kita mau beli ini nih. Nah, ini kayak gitu. Tapi di sini dari hasil keuntungan tersebut ya teman-teman, seperti Binance lah ya, melakukan potongan 0,1% kalau nggak salah ya di perdagangan spot dan margin. Nah, itu yang diambil adalah keuntungannya, bukan transaksi jual beli ya, seperti itu. Jadi orang yang melakukan pembelian ya udah normal aja gitu teman-teman, normal, kita mau beli ini dengan harga normal, tapi keuntungan tersebut nanti 12%-nya akan dibakar kayak gitu ya. Jadi ini tidak melibatkan orang-orang yang melakukan pembelian. Nah, ini kabar yang cukup positif juga untuk Luna Classic. Terus untuk yang berikutnya yaitu datang dari Luna Classic Launch, ditampilkan di stasiun TV berita bisnis pertama Perancis. Oke, jadi Luna Classic ini tampil di stasiun televisi yang berbasis di Perancis teman-teman ya, berita bisnis lah intinya. Jadi ini untuk merambah, mencangkup orang-orang lagi untuk kembali lagi mempercayai Luna Classic, karena memang untuk orang-orang itu sudah pikiran terhadap Luna Classic ini udah aset hancur, aset yang nggak ada masa depan, aset yang intinya sudah susah lah mendapatkan kepercayaan dari investor-investor besar lagi ya. Upaya komunitas Terra Classic untuk menghidupkan kembali nilai-nilai token ekosistem yang mengalami penurunan besar-besaran pada Mei 2022 telah menarik perhatian tidak hanya investor tapi juga analis TV. Oke, nah jadi ini ya cukup menarik juga ya, iklan di televisi ya, dibahas di televisi. Berarti kalau di televisi secara tidak langsung orang yang menyaksikan launch ini akan melihat segi daripada perkembangan launch sampai saat ini ya. Walaupun memang untuk pembakaran launch kalau kalian amati ya, ini agak menurun ya per video ini dibuat daripada hari-hari sebelumnya. Oke, kita cek bersama aja teman-teman ya. Oke, ini adalah hasil pembakaran daripada Luna Classic, di mana tiang panjang ini teman-teman, tiang panjang ini adalah kemarin waktu ada pembakaran dari Binance juga sebesar 5,5 miliar Luna Classic yang di burn oleh Binance ya. Jadi terbentuklah tiang panjang merah ini. Setelah tiang panjang merah ini untuk 2 hari ke belakang ini teman-teman, 2 hari ke depan ini ya. Nah, ini cuma 116 dan hari ini cukup sedikit ya, sehari ini tuh cukup 97,2 juta Luna Classic yang terbakar. Jadi bisa dikatakan rank pembakaran Luna Classic ini sudah agak menurun ya daripada hari-hari sebelumnya, di mana hari-hari sebelumnya sebelum Binance membakar itu di kepala 300-an, 200-an jutaan gitu teman-teman. Intinya di atas ratusan juta ya, atau bahkan paling sedikit itu 200-an juta teman-teman ya untuk pembakaran Luna Classic. Cuman untuk 2 hari ini agak menurun gitu ya. Jadi kalian juga harus melihat pembakarannya ini juga ya, plus minusnya ya. Jadi jangan kabar baik saja. Jadi kabar buruknya ini pembakarannya agak menurun. Cuman di situ tadi kabar positifnya yaitu tadi ya sudah mulai diiklankan di televisi. Terus ada 2 opsi pemilihan untuk holder Luna Classic, mau pilih pembakaran 1,2% atau 12% ya. Karena kalau kita lihat ya kalau saya pribadi sih milih yang 12%, karena itu dijelaskan juga volume atau transaksi penjualan di Mirai itu sangat tinggi katanya ya. Jadi ya itu opsional yang cukup bagus juga gitu. Oke, mungkin ini dulu perihal Luna Classic, semoga bermanfaat. Salam cuan.